Kali ini kita bakal bahas salah satu tokoh paling keren dan berpengaruh dalam sejarah Nusantara, Sunan Gunung Jati. Beliau ini salah satu dari Wali Songo yang legendaris itu. Tapi, apa sih yang bikin beliau ini beda dan istimewa banget? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Pernah kebayang nggak gimana ceritanya seorang penguasa negara, seorang raja, bisa sekaligus jadi guru spiritual yang menuntun jiwa banyak orang? Inilah paradoks luar biasa yang akan kita bongkar bareng-bareng. Oke, mari kita bedah dulu ya. Biar kebayang, ada dua peran yang sepertinya saling bertolak belakang, tapi anehnya beliau berhasil menyatukannya dengan sempurna. Di satu sisi ada peran ratu atau raja, ini soal kekuasaan duniawi, pemerintahan, strategi, dan kekayaan. Di sisi lain ada peran pandito atau pendeta, ini soal kebijaksanaan spiritual, keimanan, dan kerendahan hati. Dua dunia yang berbeda kan? Terus, gimana caranya beliau bisa menyeimbangkan dua peran ini? Nah, jawabannya ternyata ada di asal-usul beliau yang unik banget. Perjalanan hidupnya itu, wah, kayak di film. Coba bayangin, beliau lahir di Mesir dengan nama Syarif Hidayatullah. Ayahnya Sultan Mesir, ibunya putri dari kerajaan Sunda. Bener-bener pangeran dari dua dunia. Saat ayahnya wafat, tahta Mesir ada di depan mata. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau menolaknya. Beliau lebih memilih berkelana mencari ilmu, mencari kebijaksanaan spiritual, sampai akhirnya kembali ke tanah leluhurnya di Jawa dan memimpin Kesultanan Cirebon. Jadi, ini dia titik kuncinya. Keputusan buat menolak tahta itu bukan cuma keputusan biasa. Itu adalah sebuah pernyataan yang membentuk seluruh sisa hidupnya dan gaya kepemimpinannya. Ini nunjukin kalau bagi beliau, ilmu dan kebijaksanaan itu jauh lebih berharga daripada gemerlap mahkota seorang sultan. Oke, jadi apa sih resep rahasianya? Kok bisa beliau sukses jadi pemimpin dunia sekaligus pemimpin spiritual? Kuncinya ternyata ada pada dua karakter utama beliau. Dua hal ini nih pilarnya, semangat kolaborasi yang tinggi dan rasa toleransi yang luar biasa dalam. Dua sifat inilah yang jadi fondasi kepemimpinan dan dakwahnya. Beliau paham banget kalau kekuatan itu datang dari kerjasama, bukan dari mengisolasi diri. Makanya, sebagai penguasa, beliau nggak cuma diam di istana. Beliau mengubah Cirebon jadi pelabuhan internasional yang super sibuk, tempat pedagang dari berbagai bangsa, budaya, dan agama bisa bertemu, berdagang, dan hidup bareng dengan aman. Dan buktinya? Wah, itu kelihatan jelas banget di Keraton Cirebon. Coba lihat deh arsitekturnya pakai gaya Majapahit yang kental nuansa Hindunya. Terus dinding-dindingnya dihiasi keramik-keramik cantik dari Tiongkok dan Eropa. Puncaknya, lihat kereta kencananya Singa Barong. Itu adalah perpaduan epik antara gajah Hindu, burak dari tradisi Islam, dan naga khas Tiongkok. Keren banget kan? Ini bukti nyata filosofi persatuannya. Tapi mungkin nggak ada yang lebih mengena dari tindakan yang satu ini. Sebagai simbol persatuan, beliau ikut mendirikan sebuah wihara Buddha persis di samping Masjid Agung Cirebon. Ini bukan cuma soal toleransi, ini soal menciptakan ruang bersama, di mana semua komunitas bisa beribadah dan hidup berdampingan dengan damai. Luar biasa. Tapi, warisan terbesarnya itu bukan bangunan fisik loh, bukan keraton atau masjid. Warisan terbesarnya adalah kebijaksanaan abadi yang beliau tinggalkan, yang rasanya masih relevan banget sampai detik ini. Salah satu ajarannya yang paling terkenal terangkum dalam satu kalimat singkat ini. Insun titip tajuk lan fakir miskin. Artinya, aku titipkan kepadamu rumah ibadah dan kaum fakir miskin. Sederhana, tapi maknanya dalam banget. Ini adalah inti dari dua tugas utama kita sebagai manusia. Nah, ini dia penjelasannya. Tajuk atau rumah ibadah itu melambangkan tugas vertikal kita, hubungan kita dengan Tuhan. Sementara fakir miskin melambangkan tugas horizontal kita, yaitu kepedulian dan hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi, hidup yang seimbang itu adalah ketika kita bisa menjaga kedua hubungan ini dengan baik. Keren kan? Beliau juga ngasih wejangan-wejangan praktis yang bisa langsung kita terapkan. Kayak misalnya, jangan gampang mengkritik sesuatu kalau belum ada buktinya. Hindari perdebatan yang nggak perlu, dan yang terpenting, bantulah orang lain dengan tulus, tanpa pamrih. Nasihat yang udah berumur 500 tahun, tapi rasanya kayak baru diucapin kemarin ya. Jadi, pada akhirnya pelajaran dari kehidupan Sunan Gunung Jati ini balik lagi ke diri kita masing-masing. Di zaman sekarang yang serba cepat, di mana kita ditarik ke 1000 arah, antara ambisi dan tanggung jawab, pertanyaannya adalah, gimana cara kita menyeimbangkan mahkota, yaitu kesuksesan dan tujuan duniawi kita, dengan tasbih, yaitu sisi spiritual dan kepedulian kita pada sesama. Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama.